sehat dan juga pastinya sukacita. Mari teman-teman jangan bosan-bosan untuk menyembah Dia, sebab kita tahu Kamis kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita semua. Amin. Untuk itu yuk teman-teman, mari kita siapkan hati kita rendahkan hati kita sama Tuhan supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menaikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa, Kau sungguh Allah yang ajaib, Kau sungguh Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan, kami masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih.
hati kami buat Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami serahkan semua sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kasih, apapun yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kami mau serahkan semua sama Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
tidak mengurangi rasa percaya kami sama Tuhan, tetapi iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan-Mu bagi kami untuk bisa menikmati setiap hadirat Tuhan, menikmati setiap curahan Roh Kudus atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan terus hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai kami ketemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita katakan amin. Yeay, dadah. Shalom semuanya, saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya selalu dijaga sama Tuhan, seperti Mazmur 91 yang selalu kita baca setiap hari, amin. Waktu hari Kamis yang lalu, kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga, dan saya percaya kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah bukti bahwa Ia benar-benar hidup, Ia benar-benar mau mati dan bangkit buat kita semua. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, masa karantina adalah sebuah jalan yang kita lalui untuk menuju Bapa. Kenapa? Karena masa karantina adalah masa kita dipersiapkan. Masa karantina adalah masa kita dibersihkan. Masa karantina adalah masa kita semakin intim dan semakin dekat sama Tuhan. Banyak tempat ibadah yang tertutup, tapi justru banyak hati yang terbuka. Banyak hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Banyak pertemuan yang biasanya kita temui, kita pergi ke satu tempat, ke tempat lain, tapi sekarang kita nggak bisa lakukan itu lagi. Tapi ada satu tempat, ada satu pertemuan yang sangat mudah untuk kita temui, untuk kita kunjungi, yaitu tempat di mana kita melakukan pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, face to face. Wow, kenaikan Tuhan Yesus seperti diceritakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, bahwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh semua murid-muridnya. 10 hari sebelum Tuhan Yesus naik, Ia pun menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan saya percaya saat nanti Tuhan Yesus kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, menjemput kita semua, Ia pun akan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya? Yaitu saya dan kamu dan kita semuanya. Tapi kita harus tetap percaya dan setia sampai pada masanya di mana Tuhan menjemput kita kembali. Ada 3 pesan yang mau saya sampaikan lewat kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan harus naik? Kenapa nggak stay at home di bumi ini? Kenapa Tuhan harus naik? Karena Tuhan harus menyediakan tempat tinggal buat kamu dan saya. Kita buka Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jutaan, miliaran orang-orang percaya, gak cuma Indonesia, berbagai belahan dunia, berbagai negara, semua orang banyak, gak cuma kamu dan saya yang percaya sama Tuhan. Maka dari itu Tuhan butuh untuk naik ke surga, untuk nyediain tempat yang layak buat orang-orang yang layak. Dan kalau kita mau tempat itu, kita harus tetap setia menantikan Tuhan dan melakukan kebenarannya. Amin. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Beberapa hari yang lalu, saya meeting dengan leaders Senayan 8. Pawi memberikan pesan bahwa kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya, maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan cara apa? Pesan yang kedua adalah kita harus kembali ke kasih mula-mula. Kasih mula-mula, kita harus selalu falling in love sama Tuhan. Kita harus jatuh cinta terus sama Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus unity. Itu pesan dari beliau. Lalu saya akan melanjutkan, kenapa sih kita harus jatuh cinta sama Tuhan? Kenapa sih kita harus unity? Kenapa sih kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena itu DNA kita. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus jatuh cinta sama Tuhan.
Kamu gak akan pernah bisa dipenuhi dengan Roh Kudus kalau kamu gak jatuh cinta sama Tuhan. Sama halnya seperti hari-hari ini, masa-masa karantina ini, kita punya banyak waktu dong pasti. Kita banyak waktu untuk nonton film drakor, kita punya banyak waktu buat main TikTok, kita punya banyak waktu buat bikin konten mungkin, dan lain-lain. Dan kita juga punya banyak waktu buat mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Dan percaya deh, saya sih yakin banyak anak-anak yang memutuskan saat mereka nonton film yang berjudul A atau B atau semuanya, pasti mereka mudah tertarik untuk bilang manis ya, tampan ya, cantik ya, keren ya, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa mereka jatuh cinta, menunjukkan bahwa suka sama film yang ditonton. Dan begitu juga dong harusnya kita sama Tuhan. Kenapa kita mudah jatuh cinta sama hal-hal yang sementara, sedangkan sama Tuhan Yesus yang gak sementara, yang selalu ada buat kita sulit jatuh cinta. Kita gak boleh sulit jatuh cinta sama Tuhan. Sekalipun mungkin kamu sedang mati rasa, kamu sedang patah hati, kamu gak bisa jatuh cinta lagi, tapi kamu gak bisa bilang gak bisa jatuh cinta lagi sama Tuhan. Kita harus terus jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Mungkin film drakor yang kamu tonton itu bisa tamat, tapi Tuhan Yesus gak pernah tamat dalam hidupmu. Lalu pesan saya yang ketiga adalah Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Ya, kita tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun mungkin ada beberapa dari kita yang ayah ibunya sudah pergi duluan ke rumah Tuhan. Tapi percayalah, kamu tidak yatim piatu. Kamu punya orang tua yang setia, tetap ada buat kamu, yaitu Tuhan Yesus. Kita semuanya punya orang tua yang selalu ada buat kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka jangan pernah berpikir kamu sendirian, kamu yatim piatu, atau Tuhan pilih kasih sama kamu. No. Kamu tetap anak kesayangan Tuhan. Jadi ingat baik-baik pesan dari yang saya sampaikan hari ini, bahwa Tuhan menyediakan tempat tinggal buat kita, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan kamu bukan anak yatim piatu. Dan ingat juga 3 pesan dari Pawi tentang kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, kembali ke kasih mula-mula, dan jaga keunitian kita. Dan saya pesan buat teman-teman semuanya, buat kakakku, buat adikku, buat semuanya teman-teman, please jaga kesehatan yang akan menjadi gaya hidup kita ke depannya, kebersihan, dan bersiaplah dengan hal-hal yang baru. Tuhan Yesus memberkati.